Halo Sobat CNC, selamat datang kembali ke channel CNC Virtual. Di video kali ini, kami akan membahas tentang salah satu filosofi terkenal tentang kebijaksanaan yang tentunya sangat menarik untuk dibahas, yaitu filosofi Stoikisme. Kami akan membahas mulai dari definisi dan sejarah filosofinya, lalu kami akan membahas prinsip-prinsip utama dari filosofi tersebut, dan yang terakhir, tokoh-tokoh terkenal yang terkait dengan filosofi Stoikisme berserta quotes menarik mereka. Sangat menarik, bukan? Pasti banyak dari teman-teman yang sudah sangat tidak sabar. Maka dari itu, mari kita mulai. Sejarah singkat dan definisi Stoikisme. Stoikisme adalah filosofi yang berasal dari zaman Yunani kuno yang kemudian dikembangkan oleh orang Romawi. Filosofi ini pertama kali didirikan oleh filsuf Zeno dari Citium di Athena pada awal abad ke-3 sebelum Masehi. Filosofi ini dengan cepat mendapatkan popularitas dan menjadi salah satu aliran filosofis yang dominan di Yunani kuno dan Roma. Filsuf Stoa yang paling terkenal adalah termasuk Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius. Stoikisme menekankan pengembangan kebijaksanaan batin, karakter moral, pengenalan diri, dan juga pentingnya mengembangkan perspektif rasional dan menerima apa yang terjadi, daripada diombang-ambingkan oleh emosi dan peristiwa eksternal. Kaum Stoa percaya bahwa alam semesta diatur oleh prinsip rasional dan ilahi, yang mereka sebut sebagai logos. Kaum Stoa juga percaya pada konsep daimon atau roh penuntun batin yang mereka lihat sebagai sumber tujuan dan arah individu. Stoikisme juga dikenal karena ketangguhan dan ketahanannya. Kaum Stoa percaya dalam menghadapi tantangan dan kesulitan secara langsung dan merangkul kesulitan sebagai peluang untuk pertumbuhan pribadi. Pola pikir ini telah menjadikan Stoikisme sebagai filosofi populer bagi tentara, atlet, dan individu lain yang ingin menumbuhkan ketangguhan dan ketahanan mental. Prinsip-prinsip utama Stoikisme. Yang pertama adalah kedamaian batin dan penerimaan. Kedamaian batin dan penerimaan adalah konsep sentral dalam Stoicism. Kaum Stoa percaya bahwa kunci untuk mencapai kedamaian batin adalah menerima apa yang berada di luar kendali kita dan berfokus pada apa yang dapat kita kendalikan. Mereka mengajarkan bahwa kita tidak dapat mengontrol peristiwa eksternal, tetapi kita dapat mengontrol bagaimana kita bereaksi terhadapnya dan bagaimana kita memikirkannya. Dengan menerima dan merangkul apa yang terjadi, seorang Stoa bisa membebaskan diri dari emosi negatif seperti kemarahan, ketakutan, dan kecemasan. Yang kedua, kebijakan dan moralitas. Ketabahan sangat mementingkan pengembangan kebijakan dan hidup sesuai dengan nilai-nilai moral. Kaum Stoa mengidentifikasikan 4 kebijakan utama, yakni kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan kesederhanaan. Kebijaksanaan dianggap sebagai kebijakan tertinggi, dipandang sebagai kemampuan untuk memahami sifat alam semesta dan cara yang tepat untuk hidup sesuai dengannya. Sedangkan keadilan dipahami sebagai keadilan dan kejujuran moral dalam hubungan seseorang dengan orang lain. Keberanian adalah kemampuan dalam menghadapi tantangan dan kesulitan dengan ketabahan dan tekad. Dan yang terakhir, kesederhanaan, yang merupakan praktik moderasi atau kesederhanaan dan pengendalian diri dalam keinginan dan tindakan seseorang. Yang ketiga adalah tanggung jawab pribadi. Kaum Stoa percaya bahwa individu memiliki kendali penuh atas pikiran, emosi, dan tindakan mereka sendiri, dan bahwa mereka bertanggung jawab atas cara mereka merespon peristiwa dan keadaan. Mengambil tanggung jawab pribadi berarti menerima bahwa pikiran, emosi, dan tindakan seseorang sepenuhnya berada dalam kendali seseorang dan tidak ditentukan oleh peristiwa eksternal.
Hal tersebut mempunyai makna bahwa kebahagiaan dan kepuasan seseorang bergantung pada pilihan dan tindakannya sendiri, dan bukan pada faktor eksternal seperti kekayaan, kekuasaan, atau status. Yang keempat adalah perspektif rasional. Perspektif rasional dalam stoikisme adalah gagasan bahwa alasan adalah prinsip panduan perilaku manusia dan bahwa emosi dan keinginan harus tunduk padanya. Menurut stoikisme, bagian rasional dalam jiwa manusia adalah yang membedakan manusia dari hewan lain dan merupakan tugas kita untuk mengembangkan dan menggunakannya untuk menjalani kehidupan yang bajik. Kaum Stoa percaya bahwa akal dapat membantu kita memahami dunia, membedakan antara apa yang ada dalam kendali kita dan apa yang tidak, dan menghadapi peristiwa dengan tenang dan tepat. Dengan mengadopsi perspektif rasional, manusia dapat menumbuhkan keadaan batin yang damai dan harmonis, tidak terpengaruh oleh peristiwa dan keadaan eksternal. Hal ini dapat dicapai dengan menggunakan nalar untuk memandu pikiran, emosi, dan tindakan seseorang, dan dengan berfokus pada hal yang benar-benar penting daripada keinginan sementara atau hal eksternal. Yang kelima adalah fokus pada pertumbuhan batin. Pertumbuhan batin dalam stoikisme mengacu pada proses pengembangan dan peningkatan pribadi melalui praktik filosofi stoik. Tujuan pertumbuhan batin dalam stoikisme adalah untuk menjadi orang yang lebih baik, meningkatkan kemampuan seseorang untuk menangani situasi dan emosi yang sulit, dan menjalani kehidupan yang memuaskan dan bermakna. Kaum Stoa percaya bahwa pertumbuhan batin dapat dicapai dengan merefleksikan pikiran dan tindakan seseorang secara teratur, melatih disiplin diri, dan berfokus pada apa yang ada dalam kendali seseorang. Kutipan terkenal tentang stoikisme. 3 tokoh stoikisme yang paling terkenal di dunia adalah Marcus Aurelius, Epictetus, dan Seneca. Ketiga pria ini telah meninggalkan kita dengan banyak quotes yang berwawasan dan bermakna. Berikut adalah beberapa yang terbaik. Dari Marcus Aurelius, "Kamu memiliki kekuatan atas pikiran kamu, bukan peristiwa di luar. Sadarilah hal ini dan kamu akan menemukan kekuatan. Orang-orang tidak terganggu oleh hal apapun, tetapi oleh pandangan yang mereka ambil tentangnya. Jangan terus membahas orang baik seharusnya seperti apa. Jadilah satu saja. Ingatlah bahwa sangat sedikit yang dibutuhkan untuk membuat hidup bahagia. Ketika kamu bangun di pagi hari, pikirkan betapa istimewanya Anda bisa hidup, berpikir, menikmati, dan mencintai." Epictetus. Kekayaan bukan berarti memiliki banyak harta, tetapi memiliki sedikit keinginan. Manusia tidak terlalu khawatir dengan masalah, melainkan dengan kecemasan yang dibayangkannya tentang masalahnya. Pertama-tama, katakan pada diri kamu sendiri akan menjadi apa, dan kemudian lakukan apa yang harus kamu lakukan. Bukan apa yang terjadi pada kamu, tetapi bagaimana kamu bereaksi terhadapnya yang penting. Tidak ada orang bebas yang tidak menguasai dirinya sendiri. Lucius Seneca. Keberuntungan adalah apa yang terjadi ketika persiapan bertemu dengan kesempatan. Kita lebih sering menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Dia yang berani, yang bebas. Seluruh masa depan terletak pada ketidakpastian. Hiduplah segera. Bergaullah dengan orang-orang yang cenderung meningkatkan kamu. Oke, baiklah. Mungkin itu saja sedikit pembahasan tentang filosofi stoikisme dari kami. Bagaimana? Apa pendapat teman-teman tentang filosofi ini? Dan apakah teman-teman tertarik untuk hidup seperti seorang Stoa? Jika ada pertanyaan, teman-teman dapat hubungi nomor WhatsApp kami di nomor 081 5830 5534. Atau boleh juga bertanya di kolom komentar di bawah ya. Semoga video ini dapat membantu dan mengedukasi teman-teman semua. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Sampai jumpa.